Assalamualaikum siswa-siswi kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-1. Kak Ima, iya dek, sumber daya alam hayati dan non-hayati itu seperti apa ya Kak? Sumber daya alam hayati itu yang ada di lingkungan kita ini seperti tumbuh-tumbuhan deh, seperti kangkung, seperti terong, ataupun pepohonan yang lainnya. Nah, selain dari tumbuhan, sumber daya alam hayati juga itu seperti hewan. Nah, contohnya itu seperti cumi. Nah, kenapa tumbuhan dan hewan itu termasuk dalam sumber daya alam hayati? Karena sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, Dek. Nah, untuk sumber daya alam non hayatinya seperti air, seperti udara yang kita hirup. Lalu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui itu seperti apa ya Kak? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di lingkungan kita ini contohnya seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, selain dari tumbuh-tumbuhan seperti air mineral juga dia termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui deh, seperti udara juga, matahari. Nah, meskipun air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui deh, tapi kita hanya perlu menggunakan air itu seperlunya kita saja. Kita tidak boleh membuang-buang air deh. Nah, untuk sumber daya alam non hayati itu seperti emas yang kakak pakai ini deh. Oh iya Kak, Beni pernah baca kalau gas alam seperti korek api, gas, dan gas LPG itu merupakan sumber energi bagi kita. Iya dek, korek api ini merupakan salah satu contoh sumber energi bagi kita. Kenapa korek api ini merupakan sumber energi bagi kita? Karena gas dari korek api ini dia akan berubah menjadi energi panas deh. Nah, coba perhatikan ini. Nah api ini berasal dari gas deh. Jadi dia berubah menjadi energi panas. Nah, dari energi panas yang dihasilkan oleh api ini kita dapat gunakan sebagai untuk memasak deh. Beni punya tugas sekolah Kak mengenai wawancara. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan wawancara itu Kak? Oh, yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan wawancara. Nah, yang kita persiapkan itu sebelum kita melakukan wawancara yaitu kita membuat daftar pertanyaan dulu deh. Daftar pertanyaan itu yang akan kita ajukan ke narasumber kita nanti. Dalam pembuatan pertanyaan yang akan diajukan itu, kita dapat menggunakan kata tanya seperti kata apa, bagaimana, siapa, berapa, dan juga di mana. Oke adik-adik, yang pertama kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan lagi berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya yang pertama yaitu sumber daya alam hayati, yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang merupakan
sumber daya alam yang sifatnya bisa dihasilkan kembali dalam waktu yang cepat. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang merupakan sumber daya alam yang bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus digunakan atau diambil dari alam. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai perubahan energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Berikut ini merupakan beberapa bentuk perubahan energi. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik, perubahan energi kimia menjadi energi listrik, dan perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Materi selanjutnya yaitu mengenai wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Narasumber merupakan orang yang menjadi sumber informasi seputar topik yang ingin kita ketahui. Tahap-tahap wawancara yaitu menentukan topik wawancara, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara, mengetahui identitas narasumber secara umum, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai, membuat garis besar atau daftar pertanyaan, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Baik adik-adik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya.